Baik, selamat malam jemaat yang kasih dalam Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita dan malam ini kita akan kembali belajar dari kitab Ayub. Kembali belajar dari kitab Ayub. Dan saya mengajak kita membuka Ayub pasal yang ke-28. Ayub pasal 28, ini pasal yang sangat indah di dalam kitab Ayub. Ada 28 ayat, jadi cukup panjang. Saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan mengikuti dengan seksama di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan, Ayub pasal yang ke-28. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya, di dalam kekelaman dan kelam pekat. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan, di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras, yang membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya, dan apa yang tersembunyi dibawanya ke tempat terang. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi, dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin, dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan, dan jalan bagi kilat guruh. Karena itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami, dan Tuhan, melalui firman-Mu ini kami rindu untuk bertambah hikmat Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan kami rindu itu, dan Engkau berjanji untuk memberikannya kepada orang yang meminta kepadamu. Oleh karena itu kami memintanya pada malam ini dengan suatu keyakinan bahwa itu adalah kerinduan-Mu juga, agar kami memilikinya. Pimpin kami dalam pembahasan kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita kembali ke kitab Ayub, dan pasal yang kita baca ini sebenarnya adalah bagian dari pidato terakhir Ayub. Jadi kita sudah bahas bahwa Ayub berdebat dengan teman-temannya 3 ronde. Ya, 3 ronde, jadi setiap ronde itu mereka ngomong, Elifas ngomong, dibalas Ayub, Bildad ngomong, dibalas Ayub, Zofar ngomong, dibalas Ayub, selesai satu ronde. Ronde kedua, ulang lagi begitu. Ronde ketiga, ulang lagi, kita sudah bahas itu. Tapi sampai dengan ronde yang ketiga, Zofar tidak sempat ngomong lagi.
Mungkin karena entah habis bahan atau jadi Zofar tidak ngomong di ronde ketiga, dan akhirnya karena mungkin teman-temannya juga udah bohwat dan mungkin sudah diskakmat oleh si Ayub ini dan lain sebagainya, mereka sudah diam, sehingga Ayub memiliki kesempatan untuk ngomong cukup panjang lebar dari ayat sebenarnya dari pasal 27 sampai dengan pasalnya yang ke-30 ke-31 di situ. Jadi ini adalah bagian dari pidato Ayub yang terakhir sebelum nanti kita akan masuk ke bagian di mana ada muncul tokoh lain namanya Elihu. Elihu tiba-tiba muncul, dan kemudian bagian terakhir dari Ayub adalah Tuhan sendiri yang berbicara. Jadi ini pidato Ayub yang terakhir. Nah, di pasal 28 yang baru saja kita baca ini, banyak orang sebenarnya bingung dengan pasal ini dalam pengertian banyak orang meragukan ini ditulis oleh Ayub gitu. Karena kalau kita baca pasal 28 seolah-olah lebih cocok di kitab Pengkhotbah atau di kitab Amsal atau mungkin Mazmur begitu. Karena sepertinya kok terlalu tenang untuk diucapkan oleh seorang Ayub gitu. Karena di pasal-pasal sekelilingnya itu Ayub itu penuh dengan keluh kesah, penuh dengan jeritan dan lain sebagainya. Sepertinya pasal 28 ini seperti suatu perenungan yang tenang, ya, perenungan yang tenang, suatu refleksi tentang hikmat begitu. Jadi seolah-olah kok nggak nyambung dengan pasal-pasal di sekelilingnya. Banyak yang sebagian orang berpikir demikian. Namun kita bilang bahwa justru ya, karena tema pasal ini dan tema khotbah kita pada malam ini adalah pencarian akan hikmat. Ya. Pencarian akan hikmat, dan kita berkata bahwa sebenarnya sangat cocok bahwa di tengah-tengah semua ini Ayub merenungkan tentang hikmat gitu. Karena justru biasanya adanya suatu krisis, adanya suatu bencana, adanya suatu peristiwa hidup yang begitu menekan, itu seringkali menjadi pemicu bagi orang untuk mencari hikmat sebenarnya. Ketika manusia itu hidupnya aman, tentram, matahari bersinar, kadang-kadang malah tidak terpikir akan hal-hal seperti itu. Tetapi ketika misalnya Anda dalam mara bahaya, Anda dalam bencana dan lain sebagainya, kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kasih saya hikmat, ini saya harus memutuskan apa gitu. Di situ biasanya manusia mencari hikmat atau bertanya kenapa ini terjadi ya. Seperti yang terjadi pada Ayub. Ayub terjadi bencana yang luar biasa pada dia, yang sepertinya sangat tidak lazim dan sangat nggak mungkin kebetulan banget gitu. Kebetulan banget bahwa pada hari yang sama ada tentara Kasdim menyerang, ada api memakan ininya lagi, ada puting beliung lagi. Jadi kayak semua kebetulan sekali gitu. Dan Ayub mencari hikmat. Ayub ingin bertanya, kenapa? Tuhan kenapa? Gitu. Aku perlu memiliki jawaban. Itu yang menjadi pergumulan Ayub, dan teman-temannya datang, teman-temannya punya jawaban yang sederhana. Bagi teman-temannya jawabannya simpel. Ayub, ini terjadi pada kamu karena kamu adalah seorang yang berdosa, kamu punya dosa tersembunyi, kamu tidak mau bertobat. Itu jawaban teman-teman dia, jawaban yang simpel, jawaban yang cocok dengan paradigma teologi mereka. Tapi karena Ayub tahu bahwa dia tidak seperti itu, maka dia harus menolak jawaban teman-temannya yang sangat simpel itu. Kamu kena bencana karena kamu orang berdosa. Kamu tidak bertobat. Itu jawaban yang sangat simpel. Tapi justru Ayub bilang tidak mungkin, tidak mungkin. Karena kalau tidak mungkin jawabannya sesimpel ini, apa jawaban yang sebenarnya? Dan disitulah letaknya Ayub menjerit dan berkata, aku perlu hikmat. Ya. Dari mana aku bisa mendapatkan hikmat ini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Nah, dan tema ini menjadi perenungan Ayub, dan bagus sekali untuk kita renungkan juga. Gitu ya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihatnya dari ayat 1 sampai 28 di sini ada 3 poin besar. 3 poin besar dari ayat 1 sampai ayat 11 kita bicara Ayub memulai perenungannya dengan melakukan suatu perbandingan. Ini dulu ya, P yang pertama adalah perbandingan. Jadi ada perbandingan mencari hikmat dengan mencari sesuatu yang berharga, misalnya emas, perak, atau batu-batu permata. Ada perbandingan di sini. Dan dari ayat 1 sampai 21 dengan puitis Ayub menggambarkan
usaha manusia yang luar biasa untuk mendapatkan hal-hal yang berharga, terutama dalam konteks pertambangan di sini. Ya, jadi ada beberapa poin yang muncul di sini. Ya, misalnya bahwa manusia menganggap emas sesuatu yang berharga, perak sesuatu yang berharga, batu-batu seperti lazurit disebut di sini dan sebagainya, sesuatu yang berharga, sehingga manusia akan berusaha mencarinya dengan sangat tekun, bahkan dengan segala mara bahaya. Segala mara bahaya. Jadi pertambangan itu adalah sesuatu yang sulit. Ya, sulit, dan pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang penuh bahaya dan lain sebagainya. Pekerjaannya nggak enak karena harus masuk ke terowongan gelap, ya, dengan kondisi penuh bahaya dan lain sebagainya. Ada satu alasan mengapa hampir semua pekerja tambang itu ya laki-laki, gitu. Diperlukan kekuatan fisik juga di situ, ya, ketahanan dan lain sebagainya. Pekerjaan yang sangat berbahaya. Ya. Kadang-kadang saya lucu juga kalau para feminis menuntut, ya, katanya, 50% harus perempuan. Ya, misalnya kalau nggak salah DPR RI kan ada kuotanya perempuan. Ya, makanya partai-partai kasih kuotanya calon legislatif berapa. Saya bukan berarti menentang itu 100% juga. Tapi yang saya lucu adalah untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu dia mau ada kuota. Tapi kalau pekerjaan petambang kok nggak dikasih kuota perempuan, gitu kan? Jadi kita bilang bahwa ini pekerjaan yang sulit, gitu. Ini pekerjaan yang berbahaya. Ya. Namun untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan sesuatu yang mereka anggap begitu bernilai, gitu kan, itu manusia rela untuk menghabiskan waktu mereka, hidup mereka untuk mencarinya. Emas, lain sebagainya. Perhatikan ayat yang ke-9 dikatakan, manusia meletakkan tangannya pada batu yang keras. Ya. Kalau Anda sudah mencoba untuk pakai palu, pukul itu, Anda pukul-pukul setengah jam aja tangan Anda udah capek. Ya. Ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Ini bahkan lebih sulit dari bertani. Bertani saja sebenarnya sudah sulit, saudara. Lumayan lah. Kerja keras itu, perlu otot. Ya. Tapi ini lebih sulit dari bertani, karena di ayat yang ke-5 dikatakan tanah yang menghasilkan pangan. Tanah menghasilkan pangan kan di atas. Ya, di atas di situ. Masih ada sinar matahari lah, masih kena. Ya, tapi kalau di bawahnya apa? Di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api, katanya di sini, ya. Jadi itu adalah salah satu poin yang ingin diperbandingkan oleh Ayub, ya, bahwa untuk sesuatu yang berharga seperti emas, manusia rela mencarinya dengan begitu giat, bahkan melawan bahaya sekalipun. Dan tempat ini adalah tempat yang bahkan tidak bisa dilihat oleh elang, katanya. Mata elang saja tidak bisa tembus, padahal elang adalah raja langit. Raja langit yang bisa melihat semuanya. Bahkan katanya mata elang itu berapa kali lipat dari manusia. Ya, jadi sedikit saja pergerakan kelinci bergerak dikit, langsung kelihatan sama dia. Jauh sekali. Dan raja itu raja langit, ada raja hutan, singa aja nggak masuk ke tambang. Nah, tapi manusia tidak sekuat singa, tidak setajam elang, tapi masuk, gitu kan, untuk mendapatkan harta. Tetapi kemudian ada perbandingan lain lagi yang dibuat di sini adalah bahwa untuk mendapatkan ini, untuk melakukan semua pertambangan ini, sebenarnya manusia perlu semacam teknologi, saudara. Manusia perlu mempelajarinya dengan seksama. Ya. Karena kita baca di sini ada menggunakan api, ya, untuk membangun terowongan-terowongan itu saja perlu keahlian. Ya, kalau kita yang nggak tahu apa-apa pertambangan, suruh gali tambang, ya bisa-bisa menggali kubur sendiri. Ya, tentu diperlukan keahlian untuk itu. Ya. Kemudian bukan hanya untuk menggali tambangnya, sudah dapat barangnya pun, itu perlu diolah dulu. Itu juga perlu keahlian. Perlu keahlian. Anda ketemu emas, ya, harus diapakan. Karena emas itu tidak datang sudah dalam bentuk cincin, gitu. Ketemu cincin, gitu kan, enggak. Gitu. Anda ketemu perak, ya, itu namanya ada ininya, ore, dalam bahasa Inggris ada kayak bongkahannya begitu. Nah, itu perlu diapakan. Ya. Ketemu besi, ya, perlu tanur yang berapa derajat baru bisa melebur besi dan sebagainya. Jadi itu semua perlu teknologi, perlu manusia itu menyelidiki dan mempelajari dan menggelutinya sampai menghasilkan suatu industri yang menghasilkan. Dan ini ada padanannya dengan hikmat.
Ya, ada padanannya dengan hikmat karena artinya begini. Hikmat itu sebenarnya apa sih? Hikmat itu sebenarnya adalah suatu bentuk kebenaran juga. Kalau hari ini manusia sangat menjunjung tinggi sains namanya. Sains itu kan salah satunya ya belajar pertambangan, ini ada sainsnya, saudara. Sains tentang mineral, sains tentang jenis tanah, sains tentang proses-proses kimia untuk mengolah dan lain sebagainya, itu kan semua sains. Dan manusia sangat menjunjung sains hari ini untuk mencari kebenaran katanya, atau teknologi dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya hikmat itu sama. Sebenarnya semua sains ini masih termasuk dalam hikmat, tapi hikmat lebih luas lagi. Ya, hikmat akan berbicara mengenai kebenaran-kebenaran dalam hal yang lebih hakiki lagi. Ya. Sebagaimana akan kita lihat di poin yang kedua. Oke, jadi tadi poin yang pertama adalah perbandingan. Poin yang kedua dari ayat yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-22 sebenarnya di sini, itu adalah P yang kedua, yaitu ada paradoks. Jadi Ayub memberikan perbandingan pertama, yang kedua dia memberikan paradoks. Apa paradoks ini? Paradoks ini adalah bahwa hikmat, ya, kalau tadi di perbandingan pertama itu kan emas, perak, segala macam kan, sesuatu harta berharga tapi manusia mengejarnya. Nah, hikmat, paradoksnya adalah hikmat adalah sesuatu yang paling berharga. Lebih berharga dari emas, lebih berharga dari perak dan permata, semua lebih berharga. Hikmat adalah yang paling dibutuhkan oleh manusia. Namun paradoksnya adalah, sekalipun dia yang paling berharga dan paling dibutuhkan, namun paling tidak bisa ditemukan. Mau cari di mana? Nggak ketemu. Jadi itu ada dari ayat 12 sampai 22. Di mana ayat 12 sampai 14 menyatakan hikmat tidak dapat ditemukan atau sangat sulit dicari. Sangat sulit dicari. Kemana mau dapat hikmat katanya? Jalannya di mana? Nggak diketahui orang. Kemudian ayat 15 sampai 19 menggambarkan hikmat begitu berharga. Ya, mau diganti emas pun nggak bisa. Mau diganti permata krisopras yang mahal, apa segala macam, gewang, hablur. Dan Ayub sudah merasakan ini. Tadinya kan dia orang yang super kaya. Dia orang yang konglomerat. Dia adalah orang yang memiliki semua yang dia sebut. Dia punya emas, dia punya segala macam. Tapi apa gunanya itu? Hilang begitu saja dan dia tetap tidak punya hikmat yang cukup menurut dia untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan hatinya. Kemudian lanjut lagi ayat 20 sampai 22, kembali lagi temanya hikmat mau cari di mana. Kalau emas seberharga-berharganya, minimal masih ada pasarnya. Ya, paling tinggal kamu bisa beli atau enggak. Kalau nggak bisa beli, ya kerja dulu yang banyak gitu kan. Sampai uangnya cukup, ya pergi lagi ke pasarnya, beli. Ya, jadi emas, harta, segala macam berharga, tapi minimal masih bisa dicari. Masih bisa dibeli. Hikmat, di mana kamu mau beli? Di mana mau mendapatkan hikmat? Nah, makanya saya bilang tadi, banyak orang tidak memahami akan hal ini. Karena hari ini banyak orang, ini zaman di mana sains bagaikan sudah menjadi suatu agama tersendiri bahkan. Wah, ini menurut sains begini, menurut sains begini. Dan bagus kalau selama sainsnya adalah sains yang benar, gitu kan. Tetapi sebenarnya ada yang lebih penting lagi daripada misalnya menjawab pada temperatur berapakah besi meleleh sehingga bisa ditanur, dengan bahan kimia apakah emas bisa dimurnikan. Ini pertanyaan yang bagus nggak? Bagus, bagian dari sains. Tetapi bukankah jauh lebih penting lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan? Misalnya, kenapa ada orang yang sukses, ada orang yang gagal? Apa jawabannya? Kenapa ada anak yang dibesarkan di keluarga yang baik-baik tapi jadi jahat? Kenapa ada anak yang tidak jadi baik? Bukankah itu pertanyaan yang bahkan lebih penting? Kenapa ada misalnya, kenapa ada orang yang bisa memilih pasangan hidup yang baik, pernikahannya sukses? Ada yang memilih pasangan hidup yang kacau balau dan hidupnya kacau balau. Bukankah itu pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar dan lebih penting bagi manusia daripada sekedar pertanyaan-pertanyaan sains?
Saya tidak berkata bahwa pertanyaan-pertanyaan sains tidak penting untuk bidang-bidangnya masing-masing. Tentu bagus gitu, dan itu untuk memajukan pengetahuan manusia. Itu bagus. Tetapi hikmat di sini. Hikmat sebenarnya adalah sesuatu yang bahkan jauh lebih penting lagi. Ini berbicara mengenai hidup. Ini berbicara mengenai kesuksesan manusia. Karena ada orang yang sainsnya dalam pengertian ilmu apakah, ilmu bumi kah, ilmu metal kah, ilmu apakah, tinggi sekali. Namun ternyata hidupnya kacau balau. Dan rusak begitu. Sehingga kita bisa berkata dia tidak punya hikmat. Dan tentu pertanyaan hikmat yang paling penting adalah kenapa ada orang yang masuk surga, ada orang yang masuk neraka. Itu kan sudah pertanyaan ultimate. Dan itu adalah bagian dari hikmat juga. Kenapa ada orang yang diselamatkan, ada orang yang binasa. Nah, untuk menjawab itu diperlukan hikmat. Sehingga kita bisa melihat bahwa hikmat itu sesuatu yang begitu penting. Sehingga Ayub ya, di sini menggambarkannya bahwa oh, ini lebih dari emas, lebih dari semuanya. Ya. Ini sesuatu yang sangat penting. Bahkan kalau kita masih ingat ada satu ayat favorit di Grafe, tapi udah agak lama nggak dikutip. Coba kita buka Amsal 23 ayat 23. Udah hafal belum? Banyak orang hafal bagian A-nya saja. Dia lupa ada bagian B-nya. Ya, Amsal 23 ayat 23 berbunyi apa di situ? Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Oke, itu kan gampang, BKDJM gitu kan. Nah, tapi bagian B-nya apa? Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Nah, sebenarnya kalau kita paham puisi Ibrani, ini bukan ingin mengatakan bahwa ini ada barang namanya kebenaran, barang namanya hikmat, barang namanya didikan, barang namanya pengertian, lalu semua barang ini terpisah. Bukan begitu cara kerja puisi Ibrani. Sebenarnya ini mengatakan bahwa semua ini sebenarnya berhubungan dan masih satu paket gitu loh. Terkandung di dalam kebenaran adalah hikmat. Ya. Terkandung di dalam hikmat adalah kebenaran. Ya. Karena kalau Anda mempercayai kesalahan, nggak mungkin Anda jadi berhikmat. Ya pasti Anda ngaco. Namanya saja Anda mempercayai sesuatu yang salah. Gitu. Ya. Tidak mungkin Anda berhikmat. Dan ketika Anda mempercayai suatu kebenaran atau berpegang teguh pada suatu kebenaran, maka Anda pasti bertambah berhikmat dalam poin itu. Jadi ini semua ada hubungannya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Belilah hikmat dan jangan menjualnya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan bisa kita bilang, ini adalah, artinya begini, ini adalah hanya aspek yang berbeda, jadi perspektif yang berbeda dari satu hal yang sama sebenarnya. Di satu sisi bisa disebut kebenaran, di satu sisi bisa disebut hikmat. Coba kita kembali lagi ke Ayub pasalnya yang ke-28. Ya, Ayub pasal 28 di sini. Jadi ada suatu paradoks. Hikmat begitu penting, ya, namun begitu sulit didapat. Hal yang paling penting, namun mau cari di mana? Mau cari di laut nggak ada. Bahkan sampai ekstrim dikatakan di sini kan di ayat yang ke-22, kebinasaan dan maut berkata hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Katanya sih, hanya desas-desusnya saja. Mau cari di mana? Begitu. Dan oleh karena itu, untung Ayub tidak berhenti sampai sana. Kalau pasalnya sampai di sana saja, maka ya, sangat tidak memuaskan. Namun Ayub menjelaskan dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28, di sini adalah P yang kedua. P yang pertama ada perbandingan, P yang kedua adalah paradoks, P yang ketiga adalah penjelasan. Penjelasan. Jadi Ayub ya, dalam inspirasi Roh Kudus di sini memberikan jawaban. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28 ya, bahwa hikmat didapatkan dari Allah. Hikmat didapatkan dari Allah. Nah, mungkin kalau kita bilang, oh, kalau itu jawabannya saya juga tahu. Dan, tetapi sebenarnya ada banyak penjelasan di sini. Ya. Ada banyak poin yang harus kita buka satu persatu.
Dan hikmat didapat dari Allah, maksudnya apa? Pertama kita lihat apa yang Ayub katakan di sini. Ayub berkata, kita tahu bahwa hikmat itu berasal dari Allah karena Allah menciptakan dunia dengan hikmat. Dan ini ada juga di Amsal, karena Amsal juga salah satu kitab yang banyak bicara soal hikmat dan lain sebagainya. Allah menciptakan dunia dengan hikmat. Ya, misalnya di ayat 24, ya 25, ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Nah, kebetulan ayat 25 di sini salah satu ayat yang ada hubungan dengan sains dan ilmu pengetahuan. Untuk nanti seminar hari Senin saya ada bahas sedikit juga ayat ini. Ia menetapkan kekuatan angin. Kata kekuatan di situ bisa juga diterjemahkan beratnya angin, itu miskal dari bahasa Ibraninya. Jadi ini adalah salah satu ayat yang sangat awal sekali. Rupanya Tuhan sudah tahu sebelum manusia tahu bahwa udara itu punya berat. Udara itu punya berat gitu. Jadi kalau Anda ambil dua balon misalnya sama-sama gitu, dua balon, satunya tapi kosong, atau nggak usah kosong lah, satunya Anda tiup tapi tiup medium, satunya Anda tiup tapi tiup yang sampai dia kayak mau pecah gitu ya. Nah lalu Anda timbang, maka akan lebih berat yang lebih banyak udaranya. Itu berarti udara itu punya berat gitu. Jadi ini persis seperti yang dikatakan di sini. Ketika ia menetapkan kekuatan atau dalam bahasa aslinya berat angin gitu. Ya, namun ya kita bisa bicara mengenai berat angin, mau diterjemahkan kekuatan juga boleh. Karena sampai sekarang pun manusia masih bingung ya. Manusia tidak bisa tahu secara absolut cuaca. Ya, kita bisa bikin prediksi dan sekian persen kali benar, tapi sekian persen kali salah juga. Jadi manusia sampai dengan teknologi kita yang canggih pakai satelit segala macam pun belum bisa 100% menebak cuaca besok bahkan. Ya, jadi Tuhan menetapkan semuanya dengan hikmat ya, air lah, hujan lah, kilat guru segala macam. Nah, sekali lagi, jadi penekanannya adalah kalau Tuhan membuat hukum-hukum alam, bukankah kalau demikian juga Tuhan membuat hukum-hukum rohani gitu. Tuhan membuat juga hukum-hukum rohani, saudara. Dan kalau kita mempelajari hukum alam, kalau saya panaskan sebatang besi sekian derajat, karena ada koefisien muainya, maka dia akan memuai sekian senti atau sekian persen. Jadi kita belajar fisika, kita belajar IPA, matematika dan sebagainya, itu bagus. Itu hukum-hukum alam, itu kan Tuhan yang tentukan. Masakan Tuhan tidak ada menentukan hukum-hukum moral, hukum-hukum rohani, gitu kan? Kalau kamu berlaku begini, maka kamu akan sukses dalam hidup kamu. Nah, dan kalau kita mati-matian kasih tahu kepada anak-anak kita, belajar di sekolah dengan baik, maka kamu bisa sukses dalam hidup ini. Dan dalam pengertian tertentu benar, ya, karena dengan belajar sains di sekolah, ilmu pengetahuan di sekolah, orang itu jadi pintar dalam hal sains, lalu dia mampu untuk melakukan banyak hal. Tapi betapa sebenarnya lebih penting lagi hukum-hukum kehidupan, hukum-hukum rohaninya Tuhan. Gitu. Dan ini sesuatu yang kadang-kadang justru orang lupa karena sudah terlalu mengagungkan yang sebelah sini. Yang sebelah sini saya tidak mengatakan ini jelek. Gitu. Sains adalah hal yang bagus. Saya sendiri adalah orang yang sangat suka dengan sains. Dan saya juga mendalami sains. Gitu. Tetapi bagaimana dengan hukum-hukum moral, hukum-hukum rohani yang bagi dunia ini dianggap tidak ada, tidak perlu dipelajari. Gitu. Padahal inilah hikmat. Gitu. Inilah hikmat. Hikmat itu ditentukan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan bikin aturan seperti ini? Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Kenapa Tuhan bikin aturan yang Dia berikan kepada di Injil, apapun juga yang kamu mau orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Nah di situ ada suatu prinsip di situ. Oh, ya, ada suatu prinsip. Ya. Dan ada banyak lagi, ada banyak sekali, besar sekali aspek hikmat itu. Dan kita perlu mengejarnya. Nah, makanya di ayat yang ke-28 dikatakan, tetapi kepada manusia yang berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat.
Dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Dan ada beberapa hal lagi yang perlu kita singgung di sini sedikit. Misalnya, ada orang berkata, tapi saya sudah kenal Tuhan. Bahkan Ayub adalah orang yang sudah kenal Tuhan. Tapi kenapa Ayub masih bingung akan banyak hal? Ayub masih bingung akan banyak hal. Bahkan ada yang terjadi dalam hidupnya, dia kan dia sudah takut akan Tuhan dari awalnya. Tapi dia masih bingung. Saudara, belajar hikmat tentu bukan 1-2 hari. Tentu bukan 1-2 hari. Belajar hikmat itu seumur hidup. Ada satu cerita saya pernah dengar, seorang anak kecil yang baru masuk umur sekolah, dikirim ke sekolah untuk pertama kalinya oleh orang tuanya. Jadi itu namanya first day of school, ya. Hari pertama masuk sekolah. Si anak ini sudah terbiasa, dia di rumah kan santai-santai. Ayo, mamanya bilang, inilah hari pertama kamu masuk sekolah SD. Anak itu ke sekolah, wah hari pertama ini kan sibuk sana sini macam. Dia pulang, lalu mamanya tanya, gimana di sekolah? Ya lumayan seru sih, dia bilang ini. Kemudian dia duduk gitu kan. Oh bagus, mamanya bilang. Kalau gitu ya siap ya besok lagi. Hah? Dia kaget. Masih ada besok, dia bilang. Saya kira cuma 1 hari. Saudara, mungkin mamanya ketawa-ketawa, belum tahu dia masih 16 tahun lagi. Jadi banyak orang berpikir begitu. Ketika kita sedang stres, sedang dalam bencana, kita minta Tuhan, aku minta hikmat. Lalu Tuhan bantu kita melewatinya dan lain sebagainya. Dan kita merasa oke, saya sudah bertambah hikmat. Tapi bayangkan, untuk SD, SMP, SMA saja seseorang belajar 12 tahun. Tambah kuliah lagi 4 tahun, S1, S2 tambah 2 tahun lagi, S3 tambah lagi, belum sampai S7 dan S teler, saudara, gitu kan? Saya sudah coba itu sampai teler. Dan Anda bayangkan, dan itu pun Anda kira S3 itu Anda sudah tahu semuanya. Oh salah. Saya S3 teologi bukan berarti saya tahu teologi semua. Semenjak saya dapat S3, saya sudah 2 kali S3 teologi. Masih banyak yang saya pelajari gitu. Masih banyak bahasa Ibrani, Yunani saya perdalam lagi segala macam. Siapa bilang Anda S3 berarti Anda sudah tahu semuanya? Oh masih jauh. Dan saudara, kalau untuk ilmu yang sekuler aja begitu, mengapa Anda berpikir belajar hikmat itu 1-2 hari begitu? Mengapa Anda berpikir demikian? Bahwa belajar hikmat itu juga sesuatu yang seumur hidup. Dan kita semakin mendekat kepada Tuhan. Dan kita belajar itu dengan memakai Alkitab. Kita sudah Tuhan kasih alat yang luar biasa. Dengan Alkitab kita meneliti segala sesuatu, mengobservasi orang, mengobservasi hidup kita sendiri, menilai hidup kita, apa yang terjadi lain sebagainya. Lama-lama kita tambah hikmat. Dan hikmatnya Tuhan tidak bisa didapat dengan teori doang. Hikmatnya Tuhan harus ditambahkan dengan praktek baru bisa dapat. Makanya dikatakan ayat 28, takut akan Tuhan ialah hikmat dan menjauhi kejahatan ialah akal budi. Anda kalau cuma tahu, oh ini hikmat, yang ini yang benar, tapi Anda tidak lakukan, Anda sudah tahu yang benar, Anda tidak lakukan, Anda tidak akan bisa bertambah hikmat. Karena hikmat Tuhan hanya bisa didapat sambil praktek juga. Ketika Anda melakukan yang benar dan Anda berada di dalam yang benar, Anda akan mendapatkan insight-insight baru, pencerahan-pencerahan baru. Anda akan dapatkan, oh ya benar hal ini, oh ya ada prinsip ini dan sebagainya. Tapi kalau Anda hanya berteori saja, lalu Anda baca Alkitab misalnya, tapi Anda tidak mau lakukan, hikmat tidak akan datang. Hikmat tidak akan datang. Oleh karena itu, pembelajaran hikmat adalah pembelajaran seumur hidup. Dan bagi Anda yang sebenarnya sekolah teologi, ini satu hal yang saya dapatkan sangat indah. Anda sedang belajar untuk menjadi pengajar hikmat sebenarnya. Pengajar hikmat. Di mana Anda ingin memberitahu kepada orang maksud Allah, kehendak Allah, prinsip-prinsip Allah untuk menyelesaikan masalah manusia sebenarnya. Mulai dari keselamatan, Injil dan sebagainya, sampai ke semua hal yang lain. Nah, tentu Anda sendiri harus belajar hikmat itu, kemudian lalu Anda bisa menyampaikannya kepada orang.
pencarian akan hikmat, sesuatu yang luar biasa indah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, mengucap syukur bahwa Engkau adalah sumber hikmat, dan biarlah kami mengejarnya, biarlah kami terus mencarinya, biarlah kami terus berada di dalamnya. Pimpin kami Tuhan, berikan kami hikmat itu, biarlah kami merindukannya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.